Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang jual beli yang beranggotakan saya sendiri, Evia Ningsih, kemudian ada Nadia Azizi Firda, dan yang ketiga ada Mufidatul Hasanah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu metode pembelajaran materi jual beli. Metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru dalam menjalin hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, di sini pemakalah menggunakan metode role playing untuk materi jual beli. Metode role playing ini adalah metode penyajian bahan dengan cara memperlihatkan peragaan baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Nah, semuanya berbentuk tingkah laku dalam hubungan sosial yang kemudian diminta beberapa peserta didik untuk memerankannya atau mempraktekkannya. Metode role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Pelaksanaan metode pembelajaran role playing. Yang pertama, mempersiapkan atau pemilihan tema cerita, masalah situasi hubungan sosial yang akan diperagakan. Kemudian yang kedua, setelah mengemukakan tema cerita serta memberi dorongan kepada peserta didik untuk bermain peran, maka diadakanlah penentuan para pelaku. Kemudian yang ketiga, para pelaku memainkan perannya sesuai dengan imajinasi atau daya tanggap masing-masing sampai pada suatu klimaks tertentu. Kemudian yang keempat, permainan dihentikan. Para pemain atau para pemeran dipersilakan duduk kembali, kemudian dilanjutkan dengan diskusi di bawah pimpinan pendidik. Yang terakhir, setelah diskusi selesai dilakukan, ulangan permainan atau bermain peran ulangan memperlihatkan pendapat, saran, atau kesimpulan dari hasil diskusi. Kemudian tujuan menggunakan metode role playing ini adalah untuk mengembangkan keterampilan interaktif dan keterampilan relatif. Kemudian mendalami mata pelajaran dengan berbagai macam dan memperoleh inspirasi. Kemudian pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan persepsinya. Kemudian definisi jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyira yang berarti beli. Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli menurut syara adalah tukar menukar harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Yang dimaksud dengan kata harta tersebut yaitu terdiri dari dua macam. Yang pertama berupa barang, misal buku, rumah, mobil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua berupa manfaat atau jasa, misalnya pulsa handphone atau pulsa listrik. Nah, jual beli adalah akad muawadah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa barang maupun uang. Kemudian Syafi'ah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang atau benda, tetapi juga manfaat. Kemudian jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran hadis.
dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah atau boleh, kecuali jual beli yang dilarang oleh syarak. Adapun dasar hukum Al-Quran antara lain pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, oleh agama, karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli. Karena itu mengapa diharamkan? Kemudian Allah menjawab dengan tegas kepada mereka tentang penyerupaan yang tidak sehat, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah, sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah. Setelah kita mengetahui definisi jual beli, kemudian ada rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama adanya orang yang berakad, ada penjual dan ada pembeli tentunya. Kemudian adanya sigot atau lafal ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga adanya barang yang dibeli. Kemudian dan yang terakhir adanya nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli. Yaitu yang pertama ada rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama adanya orang yang berakal antara penjual dan pembeli. Yang kedua adanya lafal ijab dan qabul. Yang ketiga adanya barang yang dibeli. Dan yang keempat yaitu adanya nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya yaitu syarat sah jual beli. Syarat-syarat yang jual beli yang harus dilakukan yaitu yang pertama, adapun syaratnya yang pertama yaitu orangnya berakal. Karena jika kita melakukan jual beli terhadap orang gila atau anak kecil itu tidak boleh ya, karena masih belum berakal atau di luar kendali. Yang kedua yaitu melakukan akad. Itulah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli. Syarat yang kedua yaitu adanya ijab dan qabul. Syarat ijab qabul sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balik dan berakal. Yang kedua, qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan, saya jual buah ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, saya beli buah ini dengan harga sekian. Jadi antara ijab dan qabul itu sudah sah. Jadi tidak apa-apa untuk penjual dan pembeli. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Antaranya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, ada syarat-syarat barang yang dijual belikan. Yang pertama, ada barang yang diperjual belikan itu ada. Dan jika ternyata barang yang diperjualkan belikan belum ada atau belum tersedia, maka harus ada kesanggupan dari pihak dari penjualnya untuk mengadakan barang tersebut. Yang kedua yaitu dapat memanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang ketiga ada hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya. Yang keempat itu boleh disertakan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi itu berlangsung.
Syarat-syarat yang lainnya yaitu syarat-syarat niali tukar atau harga barang. Yang pertama, syarat-syaratnya harga barang itu yang pertama ada harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya antara penjual dan pembeli. Jika salah satunya kurang, jika salah satu kurang atau kurang bersedia atas jumlah yang diberikan, maka tidak sah hukumnya. Jadi keduanya harus mempunyai nilai atau jumlah yang jelas terhadap barang tersebut. Yang kedua yaitu boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertaruhkan atau barter barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram. Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab, diantaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali dan lain sebagainya. Jadi menurut mazhab-mazhab para ulama itu sudah berbeda-beda. Kita menuntun mazhab yang mana yang kita anti, tergantung. Terus selanjutnya yaitu ada jual beli kontemporer. Jual beli kontemporer telah disampaikan materi sebelumnya kan, beserta rukun dan syaratnya. Sedangkan jual beli kontemporer itu merupakan jual beli pada masa kini. Salah satu contohnya yaitu jual beli online ya. Jual beli sendiri itu termasuk ke dalam kegiatan muamalah yang diajarkan dalam agama Islam. Hukum dasar muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama saja seperti jual beli dan akad as-salam, yaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam jual beli baik online maupun offline, ada yang halal dan ada juga yang haram. Di sini akan dijelaskan jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Ketentuan lainnya sudah diatur dalam undang-undang hukum jual beli online menurut hukum negara. Indonesia sendiri kan merupakan negara hukum ya, di mana segala kegiatan yang dilakukan masyarakat ini sudah diatur di dalam undang-undang. Itu. Terus semakin banyaknya dan juga kan semakin kesini semakin perkembangan zaman semakin banyak juga pengguna internet di seluruh dunia, menjadikan pasti bisnis online ini sebagai alternatif usaha yang disukai semua kalangan, baik anak mungkin remaja, orang tua atau lain sebagainya. Tapi gimana ya, pasti ada kekurangan dan kelebihan dalam jual beli online gitu. Keuntungan dari jual beli online ini diantara lainnya itu pembeli tidak perlu mendatangi toko ya untuk mendapatkan barang. Cukup kita memerlukan koneksi internet, terus kita pilih-pilih barang yang ingin kita beli, dengan kemudian kita memesan dan barang itu akan dikirim ke rumah. Terus keuntungan lainnya itu menghemat waktu dan biaya transportasi belanja, karena semua barang belanjaan yang kita inginkan itu bisa dibeli melalui internet, khususnya situs yang menjual belikan barang yang apa yang ingin kita beli. Dan juga harga yang ditawarkan ini sangat kompetitif karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melakukan internet ini, sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya dengan kualitas sesuai dengan harganya. Dan juga ada kekurangan pasti di jual beli online itu. Kekurangannya yaitu kan pasti produk yang kita ingin beli itu tidak dapat dicoba. Terus bisa jadi standar yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan biaya pengiriman mungkin pasti ada biaya pengiriman yang itu mungkin bisa jadi lebih mahal. Dan resiko penipuan pasti itu ada di
di situs online, situs jual beli online. Kan kemudahan mengakses internet ini menjadikan kegiatan sangat mudah untuk menipu para konsumennya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, berarti kan jual beli kontemporer saat ini sangat ditentukan gitu ya keabsahannya jual belinya, karena ini sangat menjadi tolak ukur dalam unsur jual beli. Di antara lainnya penjual dan pembeli, barangnya jelas dan akadnya pun jelas. Bahkan dalam Islam pun sangat dianjurkan khiyar, yaitu memilih barang yang terbaik menurut kita. Jadi untuk jual beli kontemporer, yaitu pada jual beli atau lebih singkatnya, lebih mudah di masa kini jual beli online itu diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang hikmah buyuk. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Dari induksi para ulama terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam. Di antaranya, prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Adapun hikmah lain disyariatkannya jual beli adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang, dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang, sedangkan dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti, maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan, niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan, dan pertumpah darah. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.